Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar, KPK dan EPB. Kalian tentu di sekolah dasar pernah belajar tentang KPK dan EPB. Nah, hari ini Bapak akan jelaskan secara singkat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor ya. Kita tahu bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima itu adalah angka 2, 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya. Nah, jadi kalian membagi angka-angkanya itu dengan angka 2. Jika tidak 2 berarti dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini Bapak punya dua soal. Soal yang pertama ini sama ya, tentukan KPK dan EPB dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Yang pertama ada angka 84 dan 120. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dengan angka 84. 84 itu kita bagi 2 bisa ya. 84 dibagi 2 hasilnya 84 bagi 2 hasilnya 42. Kemudian 42 bisa dibagi 2. Kita bagi 2 hasilnya 21. Nah, 21 bisa dibagi 2? Tidak, ternyata kita bagi 3. Hasilnya itu adalah 7. Kemudian 120. Ini karena 7 itu sudah yang terkecil, tidak bisa dibagi 2, dibagi 3 dan seterusnya, maka sudah sampai sini. Sekarang 120 kita bagi 2. Hasilnya itu adalah 60. Kita bagi 2, 60 bisa, hasilnya 30. 30 kita bagi 2 masih bisa ya. 15 bagi 2. Nah, ini kan sudah tidak bisa, berarti kita bagi 3. Kalau misalkan tidak bisa bagi 3 berarti bagi 5 dan seterusnya. Bagi 3 ternyata hasilnya itu adalah 5. Nah, 5 sudah merupakan bilangan faktor terkecil ya, sudah. Nah, kita akan jabarkan 84 faktornya itu terdiri dari angka 2 ya. Kita perhatikan 2-nya ada berapa? Ternyata di sini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Kemudian 120 kita lihat di sini 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3 kemudian dikali 5. Nah, cara menentukan KPK dan EPB adalah sebagai berikut. Jika ada faktor yang sama, ambil salah satunya. Untuk KPK ya, jika ada faktor yang sama kemudian pangkatnya berbeda, maka ambil pangkat yang terbesar. Setelah itu ambil angka yang berbeda. Jika misalkan angkanya itu berbeda berarti diambil semua. Lalu dikalikan ya jika lebih dari satu angka. Untuk menentukan EPB, cara menentukan EPB itu yang pertama adalah dari faktor yang sama ambil salah satunya. Kemudian jika faktornya itu ada yang sama dan pangkatnya berbeda, maka ambil yang paling kecil. Jika faktornya lebih dari 1, maka kalikan. Nah, kita mulai dengan di sini kita lihat ya. Di sini faktornya itu ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, angka 3, 7, 5. Nah, untuk KPK tadi syarat yang pertama, jika ada faktor yang sama, maka ambil yang paling kecil. Di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, berarti yang paling besar ya kalau KPK itu. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 3 dikali. Kenapa dikali? Karena di sini ada faktor selanjutnya. Ini kan faktornya sama 3 dan 3, kita ambil salah satu berarti kali 3 dikali. Nah, angka 5 tidak ada yang sama, angka 7 tidak ada yang sama, berarti kita masukkan kali 5 kali 7. Berarti KPK-nya itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5 kali 7. Kita kali-kalikan ya, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 berarti 8 kali 3 kali 5 kali 7 hasilnya 840. Berarti KPK-nya 840. Nah, kita ke EPB.
Cara menentukan EPB, jika ada faktor yang sama dan pangkatnya berbeda, ambil yang paling kecil. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3, berarti kita ambil yang 2 pangkat 2. Jika ada faktor yang sama, ambil salah satu, berarti kali 3. Nah, ini kan berbeda, ini tidak usah diambil ya. Yang diambil itu jika untuk KPK, kalau untuk EPB, hanya faktor-faktor yang sama saja. Berarti hasilnya itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, ini untuk soal nomor 1. Jadi EPB-nya, KPK-nya itu 840 dan EPB-nya itu adalah 12. Untuk soal nomor 2, di sini ada angka 320. 320 kita mulai dengan bagi 2 dulu ya. 320 dibagi 2, hasilnya itu adalah 160. 160 kita bagi 2 juga bisa 80 ya. 80 bagi 2 hasilnya adalah 40. 40 bagi 2 hasilnya 20. 20 bagi 2 hasilnya 10. 10 dibagi 2 ternyata masih bisa, hasilnya adalah 5. Nah, ini sudah faktor terkecil, berarti sudah. Nah, kita ke 360. 360 kita bagi 2 hasilnya 180. 180 kita bagi 2 masih bisa, hasilnya 90. Kemudian 90 kita bagi 2 hasilnya 45. Nah, 45 ini kalau misalkan kita bagi 2 itu tidak akan bisa karena akan ada komanya. Berarti kita bagi 3 ya, naik. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 kita bagi 3 juga, hasilnya adalah 5. Nah, kita tulis ya. Di sini 320 itu terdiri dari 2 pangkat. Kita hitung ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6 dikali 5. Sedangkan untuk 360 kita lihat 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Ini ya, dikali 5 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan KPK. KPK dari faktor yang sama, ambil yang paling besar. Berarti 2 pangkat 6 dikali. Nah, ini kan ada 5, angka 5 ya, sama, berarti ambil salah satu, dikali 5 dikali. Nah, di sini 3-nya ada 2 ya. 3-nya ada 2, berarti dikali 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 6 dikali 5 dikali 3 pangkat 2. Berarti 960 dikali 3 ya. 3 kali 00, 3 kali 0. Jadi hasilnya itu adalah 2780. Kita kalikan ya. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Oh ya, salah ya, 28. Jadi 2880. Nah, sekarang untuk EPB. Untuk EPB dari pangkat yang sama, dari faktor yang sama, ambil faktor yang paling kecil. Ternyata di sini faktor yang paling kecilnya adalah 2 pangkat 3. Yang ini ya. Kemudian ada lagi tidak? Kita lihat di sini 3 pangkat 2 tidak ada temannya. Nah, ada 5. 5 ini sama, berarti ambil salah satu, dikali 5. Berarti 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, jadi KPK dari 320 dan 360 adalah 2880, sedangkan EPB-nya itu 2 pangkat 3 kali 5 sama dengan 40. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.